3. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Kompetensi dasarnya 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Peta konsepnya, sistem persamaan dua variabel membahas 3 hal. Yang pertama, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu membahas 3 hal, grafik, metode substitusi, metode eliminasi. Yang ketiga, ada penerapan sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum SPLDV. Bentuk paling sederhananya adalah AX plus BY sama dengan C. A dan B adalah koefisien dan C adalah konstanta bulat yang diberikan. A. Persamaan linear dua variabel atau PLDV dan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Untuk PLDV, coba kalian amati dan perhatikan ciri-ciri dari contoh persamaan berikut. Yang pertama, X plus Y sama dengan 5. Itu termasuk PLDV. Yang kedua, 4A min 2 sama dengan 9 itu bukan PLDV karena hanya memuat satu variabel yaitu A. Yang ketiga, 3P sama dengan 3R plus 10 itu PLDV. Yang keempat, 2M min 5N plus 8 sama dengan 0 itu PLDV. Yang kelima, 3B kuadrat min 4A sama dengan 2 bukan PLDV karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, yaitu 3B kuadrat. Yang keenam, V per 4 min T per 3 sama dengan 8. Itu PLDV. Persamaan linear dua variabel adalah sebuah persamaan yang mempunyai dua variabel dengan masing-masing variabel memiliki pangkat tertinggi 1 atau tidak. Ada perkalian di antara kedua variabel tersebut. Contoh, tentukanlah pasangan berurutan dari persamaan linear X plus Y sama dengan 5 dan gambarkan pasangan berurutan tersebut pada bidang kartesius. Ya, untuk X-nya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari pasangan berurutan dari persamaan linear X plus Y sama dengan 5 untuk X-nya itu dari 0 sampai 5. Diketahui di soal. Lalu setelah kita mendapatkan pasangan berurutan tersebut, kita plot ke bidang kartesius. Ya, kita gambarkan pada bidang kartesius. Nah, untuk mendapatkan pasangan berurutan tersebut, kita substitusikan nilai variabel X-nya. Karena variabel X-nya telah diketahui ya. Di soal ada 6 dari 0 sampai 5. Oleh sebab itu kita mendapatkan 6 pasangan berurutan. Ya, 6 pasangan berurutan. Untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Dan seterusnya untuk X-nya sama dengan 5, maka didapat Y sama dengan 0. Jadi pasangan berurutannya adalah 0,5, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, dan 5,0. Kita mendapatkan 6 pasangan berurutan. Karena yang diketahui di soal hanya 6 nilai variabel X-nya gitu ya. Nah, pasangan berurutan itu merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan linear X plus Y sama dengan 5. Ya, itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Lalu pasangan berurutan tersebut dapat kita gambarkan pada bidang kartesius. Ya, adik-adik bisa lihat gambarnya di slide. Di situ ada setelah di plot ya, titik-titik atau pasangan-pasangan berurutan tersebut, himpunan penyelesaiannya telah dimasukkan atau digambar di bidang kartesius seperti pada gambar gitu ya. Nah, dari contoh soal ini dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari bukan sistem persamaan, tapi dari persamaan linear dua variabel. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel adalah lebih dari satu penyelesaian. Ya, kita lihat tadi ada 6 penyelesaian ya. Ada 6 penyelesaian, jadi lebih dari satu penyelesaian. Atau penyelesaiannya itu ada banyak gitu ya, dari persamaan linear dua variabel. Oke, ingat-ingat ya, persamaan linear dua variabel. Ini penyelesaiannya ada banyak. Oke, tadi saya sempat di slide sebelumnya saya sempat salah mengucapkan sistem. Oke. Nah, kenapa saya menekankan di
persamaan linear dua variabel karena di situ hanya satu persamaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Sistem persamaan linear dua variabel mempunyai bentuk umum sebagai berikut. AX plus BY sama dengan C itu persamaan linear dua variabel pertama. Yang kedua, DX plus EY sama dengan F itu persamaan linear dua variabel kedua, atau kita singkat PLDV2. Oke. Nilai X dan Y untuk kedua persamaan linear di atas, ya, persamaan linear dua variabel di atas adalah nilai yang sama. Ya, baik untuk PLDV1 maupun untuk PLDV2. Hal ini karena X atau nilai X dan Y itu untuk kedua PLDV adalah himpunan penyelesaian yang tunggal dan memenuhi kedua PLDV tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan kedua PLDV di atas memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, itulah yang disebut sistem, gitu ya. Nah, di sini diberikan beberapa contoh sistem persamaan linear dengan dua variabel yang dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk ya. Dalam berbagai bentuk dan berbagai variabel. Ingat bahwa variabel itu disimbolkan dengan huruf kecil, jadi bebas ya hurufnya. Nah, yang pertama ada 4x plus 5y sama dengan 20 dan 2x plus 6y sama dengan 12. Yang kedua ada m per 4 ditambah n per 2 sama dengan 3 dan 3m kurang n per 3 sama dengan 6. Yang ketiga ada setengah dari a plus b sama dengan 6 dan 2 per 3 dari 6a min 3b sama dengan 12. Ya. Nah, dari penjelasan di atas, penjelasan slide ini dan slide sebelumnya, kita dapat menemukan perbedaan dari persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Ya, adik-adik bisa lihat pada tabel, untuk PLDV hanya terdiri dari satu persamaan. Ingat ya, hanya terdiri dari satu persamaan. Sedangkan untuk SPLDV itu terdiri dari dua atau lebih persamaan linear dua variabel. Ya, terdiri dari dua paling sedikit. Jadi ada dua persamaannya. Yang berikutnya, himpunan penyelesaian untuk PLDV itu ada banyak dan hanya memenuhi satu persamaan linear dua variabel. Sedangkan untuk sistem persamaan linear dua variabel, himpunan penyelesaiannya tunggal. Hanya ada satu himpunan penyelesaiannya dan memenuhi kedua persamaan linear dua variabel tersebut. B. Akar dan bukan akar dari PLDV dan SPLDV. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa suatu PLDV memiliki banyak penyelesaian. Contohnya pada bentuk X plus Y sama dengan 5 yang merupakan suatu PLDV. Nilai X dan Y dapat diganti dengan berbagai pasangan bilangan tertentu yang membuat pernyataan X plus Y sama dengan 5 bernilai benar. Ya, untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan linear dua variabel X plus Y sama dengan 5. Jika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 disubstitusikan ke persamaan X plus Y sama dengan 5, maka persamaan X plus Y sama dengan 5 menjadi benar. Ya, penyelesaian inilah yang biasa disebut akar dari suatu persamaan. Sehingga dapat dikatakan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 adalah akar dari persamaan X plus Y sama dengan 5. Sekarang coba kalian substitusikan atau ganti nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 pada bentuk SPLDV berikut. Diberikan SPLDV X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Ya. Jika nilai
X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 disubstitusikan pada bentuk X plus Y sama dengan 5, maka akan bernilai benar. Dan jika disubstitusikan pada bentuk X min Y sama dengan 1, juga akan bernilai benar. Ya, dengan demikian, nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 disebut akar dari SPLDV tersebut. Nah, sebaliknya, jika nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1 bernilai benar hanya untuk salah satu dari SPLDV, sehingga nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1 bukan akar dari SPLDV. Oke. Nah, ternyata nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 adalah akar dari SPLDV di atas. Sehingga nilai X atau Y yang lain bukan akar dari SPLDV di atas. Ya, perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 disubstitusikan pada X plus Y sama dengan 5, maka diperoleh 2 ditambah 5 sama 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini benar. Oke. Yang kedua, jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 disubstitusikan pada X min Y sama dengan 1, maka diperoleh 2 min 3 sama dengan negatif 1. Dan ini tidak benar pada sistem persamaannya, karena sistem persamaannya X min Y sama dengan 1. Ya, jadi dapat disimpulkan arti kata dan pada X sama dengan 2 dan Y X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 menyatakan pasangan nilai X dan Y sebagai penyelesaian atau solusi tunggal dari SPLDV di atas. Penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, pada sebab sebelumnya ya, kita telah mengenal akar dari SPLDV dengan cara mencoba-coba memasukkan suatu bilangan untuk variabelnya. Pada pembahasan berikut ini akan dipelajari cara cepat untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan berikut. Ya, untuk penyelesaian suatu sistem persamaan linear 2 variabel, kita dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu cara substitusi, ya. Cara yang kedua, cara eliminasi, dan cara yang ketiga adalah cara grafik. Kita pelajari yang cara pertama dulu. Yang cara pertama yaitu cara substitusi. Substitusi merupakan salah satu cara yang sering ya digunakan karena cukup mudah penggunanya, gitu ya. Nah, caranya adalah dengan mensubstitusikan atau mengganti variabel tertentu sehingga nilai variabel lainnya dapat ditentukan. Untuk lebih jelasnya, pelajari contoh soal berikut ini. Dengan cara substitusi, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus y sama dengan 12 dan 3x plus 5y sama dengan 25. Oke. Dari dua persamaan di atas, dipilih 2x plus y sama dengan 12, kemudian kita ubah menjadi y sama dengan 12 dikurang 2x. Oke, ini persamaan yang setara ya. Oke. Persamaan y sama dengan 12 dikurang 2x, kita substitusikan y ke persamaan 3x plus 5y sama dengan 25. Ya, sehingga diperoleh 3x ditambah 5y kita ganti y-nya tadi 12 min 2x ya sama dengan 25. Oke, 5 dikali 12 min 2x kita kali ke dalam saja sehingga diperoleh 3x ditambah 60 dikurang 10x sama dengan 25. Oke, 3x min 10x menjadi 7x ya. 25, kedua rows kita kurangi 60 sehingga diperoleh 7x, negatif 7x sama dengan 25 dikurang 60. Diperolehlah negatif 7x sama dengan negatif 75. Sehingga diperoleh x sama dengan 5. Oke. Nah,
kita telah dapat nilai X sama dengan 5. Sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 5 ke persamaan Y yang telah kita ubah tadi di awal, di penyelesaian langkah pertama. Ya, Y sama dengan 12 min 2X. X kita ganti dengan 5 atau kita substitusi dengan 5 sehingga diperoleh Y sama dengan 12 kurang 10. Diperolehlah Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5,2. Cara yang kedua yaitu cara eliminasi. Cara eliminasi dalam sistem persamaan linear dua variabel adalah dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga variabel lainnya dapat ditentukan nilainya. Oke. Untuk mengeliminasi variabel itu kita perlu menyamakan dahulu koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Ya, untuk lebih jelasnya pelajari contoh berikut ini. Dengan cara eliminasi, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 16 dan 3x plus 4y sama dengan 23. Nah, pertama kita eliminasi variabel x-nya dulu. Ya, untuk mengeliminasikannya kita samakan koefisien x. Oke. Tadi di soal itu persamaannya itu 2x plus 3y sama dengan 16 dan 3x plus 4y sama dengan 23. Nah, karena koefisien dari x-nya itu masih beda, kita samakan dulu ya. Yang persamaan pertama dikali 3 dan persamaan kedua dikali 2 sehingga diperoleh persamaan baru yaitu 6x plus 9y sama dengan 48 dan 6x plus 8y sama dengan 46. Nah, untuk menghilangkan variabel x-nya maka kita kurangkan. Oke, kita kurangkan sehingga diperoleh y sama dengan 2. Oke. Nah, selanjutnya kita mengeliminasi variabel y-nya. Oleh sebab itu kita samakan penyebutnya. Persamaan pertama dikali 4, persamaan kedua dikali 3. Sehingga diperoleh persamaan baru 8x plus 12y sama dengan 64 dan 9x plus 12y sama dengan 69. Nah, karena kita mau mengeliminasi atau menghilangkan, maka kita kurangkan. Sehingga diperoleh negatif x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 5. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 5,2. Nah, di cara pertama kita telah mendapatkan cara substitusi. Oke, kita telah mengetahui cara substitusi. Nah, di cara kedua kita mengetahui cara eliminasi. Ternyata cara substitusi dan cara eliminasi ini dapat kita combine. Oke, dapat kita gabung. Perhatikan pada contoh ini, contoh yang kita kerjakan tadi. Kita kerjakan terakhir. Kita tadi telah mendapatkan nilai y sama dengan 2 karena variabel x-nya telah dieliminasi. Oke. Nah, nilai y sama dengan 2 ini bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan. Ya, ke salah satu persamaan dari dua persamaan yang disoal. Nah, sehingga diperolehlah nilai x-nya sama dengan 5. Oke, nah cara ini dinamakan cara substitusi eliminasi. Oke, nah pada penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasannya selain cara substitusi dan eliminasi, kita dapat mengombine atau menggabungkan kedua cara tersebut. Misal kita substitusikan kita eliminasi salah satu variabel dulu sehingga variabel yang lain didapat. Nah, setelah itu kita substitusikan variabel yang didapat itu ke salah satu persamaan yang ada di soal, maka didapatlah variabel yang lain. Nah, jadi kedua cara itu dapat kita gabungkan. Gitu ya. Nah, cara yang ketiga ada cara grafik. Ya, SPLDV dapat kita selesaikan dengan cara grafik. Ya, penyelesaian dengan cara grafik adalah menggunakan grafik sebagai penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Ya, tentu ya. Nah, cara grafik ini yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel hampir sama dengan cara menentukan titik potong.
dari dua garis lurus yang telah dipelajari pada bab sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari SPLDV X plus Y sama dengan 3 dan 2X plus Y sama dengan 5 dengan cara grafik. Oke, penyelesaian. Pertama, kita konstruksi dulu grafik X plus Y sama dengan 3. Ya, kita menggunakan titik potong pada sumbu-sumbu koordinat. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Sehingga diperolehlah grafiknya, grafik X plus Y sama dengan 3 terlihat pada gambar. Oke, pada gambar yang ditampilkan. Berikutnya kita buat grafik 2X plus Y sama dengan 5. Oke, kita menggunakan koordinat titik potong pada sumbu koordinat saja. Saat X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Saat Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5 per 2. Maka grafiknya terlihat pada gambar. Nah, pada gambar tersebut, ya pada gambar di samping, kedua grafik tersebut berpotongan pada titik 2,1. Jadi, penyelesaian dari persamaan X plus Y sama dengan 3 dan 2X plus Y sama dengan 5 adalah 2,1. Nah, dari contoh didapat penyelesaian dari sistem persamaannya yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Penyelesaian tersebut adalah titik potong dari garis X plus Y sama dengan 3 dan 2X plus Y sama dengan 5. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ya dengan cara grafik didapat dengan menggambar persamaan linear yang diberikan dan menentukan titik potongnya. Titik potong dari garis-garis tersebut adalah penyelesaiannya. Sistem persamaan non-linear dua variabel. Oke. Nah, kalau pada penjelasan sebelumnya kita telah mengenal apa itu persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Ya, kalau persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan PLDV itu hanya ada satu persamaan, sedangkan SPLDV itu lebih dari satu persamaan, membentuk sistem. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari non-linear. Oke. Sistem persamaan non-linear namun tetap dua variabel. Ya, adik-adik bisa lihat bentuk umumnya. Ya, persamaan pertama 1/A plus 1/B sama dengan C, dan yang kedua 1/A min 1/B sama dengan D. Ya, bentuk-bentuk persamaan tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan aturan SPLDV, baik itu dengan cara eliminasi maupun cara substitusi. Ya, perhatikan contoh berikut. Hitunglah nilai A dan B dari sistem persamaan berikut. Yang pertama 1/A min 1/B sama dengan 4 dan 1/A plus 1/B sama dengan 8. Oke. Untuk lebih sederhana, kita misalkan saja 1/A-nya itu X dan 1/B-nya itu Y. Sehingga diperoleh untuk persamaan pertama, X min Y sama dengan 4, dan untuk persamaan kedua, X plus Y sama dengan 8. Nah, ini kita bisa menggunakan cara substitusi, yaitu dengan mengubah persamaan pertama menjadi Y sama dengan X min 4, kemudian kita substitusikan Y sama dengan X min 4 ke persamaan kedua. Diperolehlah X plus X min 4, ya, Y-nya kita substitusikan jadi X min 4 sama dengan 8. Diperoleh 2X min 4 sama dengan 8. Kedua ruas kita tambah 4, 2X sama dengan 12, X sama dengan 6. Nah, kita peroleh nilai X sama dengan 6, kita substitusikan ke persamaan X min Y sama dengan 4, sehingga diperolehlah 6 dikurang Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Nah, kita telah peroleh X dan Y, 6 dan 2. Nah, namun tidak sampai di situ karena X-nya tadi kita misalkan 1/A, karena yang di soal itu diminta nilai A dan B. Ya, nilai A dan B, sehingga 1/A sama dengan X, 1/A sama dengan 6. Diperoleh A sama dengan 1/6. Oke. Y sama dengan 1/B, sehingga 2 sama dengan 1/B, B sama dengan setengah. Oke, maka diperolehlah nilai A-nya sama dengan 1/6 dan nilai B-nya sama dengan 1/2. Aplikasi sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan. Model matematika adalah salah satu
penerapan atau aplikasi dari sistem persamaan linear dua variabel. Model matematika yang dimaksud adalah bentuk sistem persamaan linear dua variabel yang mewakili suatu pernyataan dari masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, harga barang, umur seseorang, banyaknya tepung atau buah, dan masih banyak lagi. Ya, untuk memahaminya, pelajari contoh berikut. Seorang tukang parkir mendapat uang parkir sebesar Rp1.500.000. 1.500 rupiah. Oke, untuk 2 motor dan 1 mobil. Pada saat 2 jam kemudian, ia mendapat Rp4.500 untuk 2 motor dan 4 mobil. Hitunglah tarif parkir untuk setiap 1 mobil dan 1 motor. Oke, sama seperti sebelumnya kita misalkan saja tarif parkir motor itu X dan tarif parkir mobil itu Y. Oke. Nah, untuk tarif parkir 2 motor dan 1 mobil yaitu Rp1.500, maka model matematikanya adalah 2X plus Y sama dengan 1.500. Nah, yang kedua, tarif parkir 2 motor dan 4 mobil itu Rp4.500, maka model matematikanya 2X plus 4Y sama dengan 4.500. Kemudian, sistem persamaan linear 2 variabel di atas dapat kita selesaikan dengan cara substitusi eliminasi ya, lebih enak ya. Oke. Nah, karena apa? Karena kita dapat mengeliminasi variabel X-nya karena koefisiennya udah sama yaitu 2, sehingga diperolehlah 3Y sama dengan 3.000. Oke. Sehingga Y sama dengan 3.000 bagi 3 yaitu 1.000. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan nilai Y ke persamaan 2X plus Y sama dengan 1.500. Menjadi 2X plus 1.000 sama dengan 1.500. 2X sama dengan 500. Sehingga diperoleh X sama dengan 250. Nah, kita telah peroleh nilai X dan nilai Y. Ya, yaitu X sama dengan 2.500 dan Y sama dengan 1.000. Yang ditanya adalah hitunglah tarif parkir untuk setiap 1 mobil dan 1 motor. Motor dimisalkan tadi X, sehingga tarif untuk 1 motor yaitu Rp250. Y itu dimisalkan tarif mobil, tarif parkir mobil, sehingga harga tarif parkir untuk 1 mobil yaitu Rp1.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami, kelompok 6, memohon maaf apabila terjadi kesalahan penulisan maupun perkataan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.